Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin di podcast Semesta Menghijau. Kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Ada Bu Vivi dan ada Pak Jumadi Sanubari Taubah ya. Nah, nanti kita banyak perkenalan. Jadi beliau narasumber yang saat ini kita hadirkan. Kebetulan saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah di bank sampah. Jadi dua narasumber ini kita ambil dulu. Kita coba korek-korek nanti apa yang bisa kita dapatkan informasi, dan tentunya kita menginginkan bahwa podcast Semesta Menghijau ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Baik, mungkin saya akan ngobrol ini dengan Bu Vivi dengan Kak Jum ya. Panggilannya gimana? Saya Kak Jum. Kak Jum ya. Kak Jum dengan Bu Vivi. Jadi beliau ini Bu Vivi dari Bank Sampah Megunani Asri Madani. Bank Sampah Megunani Asri Madani. Nanti kita akan perkenalan lebih lanjut ya, bagaimana Bu Vivi ini mengelola, atau mungkin dari awal bagaimana ada bank sampah ini bisa berdiri ya, latar belakangnya apa. Mungkin dari Bu Vi dulu deh, karena nanti Kak Jum juga ada yang berbeda nih kayaknya. Mangga Bu Vi. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang. Namanya lengkap Bu. Oh, namanya biar tahu. Nama saya Vivi Fitriani. Ya. Kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Bank Sampah Megunani Asri Madani. Ya. Karena pengurusnya ibu-ibu, jadi itu singkatannya kan MAN. Ya. Jadi dipas-pasin aja gitu, Pak. Mam gitu ya. Gitu, iya. Nanti kalau bapak-bapak bisa papa. Ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang ya. Jadi kenapa kami membentuk bank sampah saat itu? Kebetulan ada kendala dari pengangkutan sampah. Di masyarakat itu timbul polemik lah, sampah berbau lah lingkungannya, karena sampah itu bisa 2-3 minggu baru diangkut. Terus gitu. Banyak beratung, berjalanan tuh di jalanan. Jadi terus kita mencari solusi bagaimana ini minimal kita mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri. Ya, kita cari-cari informasi. Alhamdulillah kita kebetulan tetangga RW sebelah itu punya bank sampah. Oh, sudah ada bank sampah sudah lebih dulu. Kebetulan di tempatnya Kak Jum nih, di RW-nya Kak Jum nih. Iya, korpri. Belajar, kemudian alhamdulillah dari belajar terus awal buka sampai sekarang sudah ada 7 titik penimbangan. 7 titik. Waktu awal itu inisiatif berapa orang Bu yang pastinya berkumpul ngobrol gitu? Kebetulan saat itu saya jadi ketua PKK waktu itu. Oh, ketua PKK. Jadi ini kita tim pengurus PKK, itulah kita bikin kegiatan yang bermanfaat. Jadi setelah kita belajar, kita diskusi dulu awalnya. Saya tanyakan komitmen ibu-ibu nih, karena itu unsur terpenting saat pembukaan atau kita membentuk bank sampah. Jadi saya tanyakan komitmen, karena kalau kita buka bank sampah itu sama dengan kita kayak buka perusahaan. Oh iya. Ya, jadi sanggup nggak ngurus perusahaan ini? Gitu. Jadi kita anggap aja lah kita bikin perusahaan. Berapa orang itu Bu waktu? Itu 10 orang. 10 orang. Itu sekaligus nasabah paling awal ya? Iya. Ya, 25 waktu itu. Oh, 25 nasabah. 25 nasabah. Berarti nasabah aslinya cuma 15. Oh. Itu sosialisasinya juga cukup lumayan ya untuk memperkenalkan itu ya. Betul, waktu itu kita sosialisasi ke tiap RT. Tiap RT. Jadi kita satu RW itu ada 13 RT. Jadi kita sosialisasinya itu di arisan-arisan RT. Oh, pas arisan RT, mama gitu ya. Jadi kalau di arisan-arisan itu kan biasanya ada demo panci. Oh iya, benar. Ini demonya demo sampah. Iya, seperti itu. Seperti itu. Karena kami ada jadi perumahan kami itu ada danau, beberapa danau. Oh, danau. Jadi kita terpisahkan oleh
kanal, makanya kami langsung waktu itu buka 2 titik penimbangan. 2 titik penimbangan. Untuk awal ya. Itu Awal. tahun berapa, Bu? 2018. 2018. Berarti sudah 6 tahun ya? Alhamdulillah. Luar biasa eksis ya. Ya. Nah, ini tentunya kita akan penasaran ya apa dengan perkembangan bank sampah yang dikelola oleh Bu Vivi dan rekan-rekan bank sampah MAM. Tentunya kita juga ingin juga ini ngorek Kak Jum nih. Kayaknya beda ya konsepnya ya Kak Jum ya. Kalau saya sering lihat kalau di Kak Jum sendiri bank sampah atau semacam komunitas gitu Kak Jum. Oh, mungkin perkenalan dulu deh. Kan belum ya. Perkenalannya. Ya. Nama saya Jumadi Sanubari Ahmad. Istri di brandingnya Kak Jum. Oh, Kak Jum. Kami juga naruh Maaf saham Kak di. Jum, ini mic-nya kayaknya harus pas menghadap. Ya. Kami juga nasabahnya MAM gitu. Jadi Oh, sampah nasabah. Karena Ya. jadi sampah yang sudah kita kumpulkan donasi, dikumpulkan, dipilah, di pick up, kita nabungnya ke MAM. Oh. Salah satu nanam saham ya, Ya. tabungan kita taruh di BSMAM gitu. Karena BSMAM juga, karena kan kalau kita donasi itu kan gerakan kita kan bank sampah namanya, cuma gerakannya lebih ke donasi. Lebih ini ya apa servis ya, Iya, artinya servis. melayani orang yang masyarakat yang mungkin tidak sempat untuk sempat nganter nyetor sampah, ke sahabat tinggal kontak sampah. aja ya. Apa namanya? Kita disingkatnya pemucis ya, Oh, pemucis. bank sampah pemuda Apa Masjid itu? Cisauk. Oh, pemuda Masjid Cisauk. Cisauk. Itu kumpulan dari pemuda-pemuda dari masjid sekitar Cisauk atau satu Ya, masjid saja? sekitar Cisauk. Karena Oh. beberapa masjid kita pembinaan anak mudanya ada dari Oh, jadi ada pembinaan juga. Ya, ada pembinaannya. Nah, mereka yang pada aktif mau terlibat, ya nanti yang akan dapat reward. Jadi bentuknya kelompok atau komunitas itu? Komunitas. Oh, komunitas. Sudah ada berapa orang itu? Kalau yang aktif sama ini paling di angka 15 ya. Oh, 15. Tapi kalau yang ngajinya Ada ya, ikut pembinaan saja tapi nggak aktivitas di untuk nangani sampah. kalau yang nangani sama paling ada 15. Oh, 15 ya. Kalau yang ngaji ya 30 sampai 50. Biasa ya. Jadi konsepnya di Kak Jum itu komunitas ini apa artinya misalkan ada masyarakat yang ingin donasi sampah, istilahnya donasi. Donasi. Kalau di Kak Jum. Jadi kita bikin, kita mau kurban nih gitu. Yang nggak punya bentuk materi uang langsung, Boleh sampah. Oh, jadi lebih ke ini ya, kayak tematik ya. Misalkan oh, Quran. Ada pemudaan, camp juga. Jadi bentuknya bukan dalam bentuk donasi materi uang, tapi sampah rumah tangga. Rumah tangga yang sudah luar biasa ya. Kalau mereka malas pemilahan langsung pemilahan di bank sampah, ini ada tiga jenis. Minimal kita cuma bilang misalkan organik kan organik. Organiknya kami Jadi di Kak Jum komunitas jadi nasabah di Bu Vivi. Atas namanya siapa? Pemuda Masjid Cisauk. Pemuda Masjid Cisauk. Jangan-jangan jadi nasabah teladan nih Bu di komunitas karena yang ngumpulin banyak. Selalu pokoknya kita mencari jadwal penimbangan karena kan berbeda sekali ya. Keliling kalau beliau. Ya. Oh, jadi jangan-jangan milih bank sampah yang harganya tinggi juga kan? Semua kita naruh saham. Oh. Misalnya di bank sampah segar ya. Karena kita donasi itu kan kadang Tidak pasti. anak-anak itu kadang ambil ya udah taruh dulu di garasi pemilahan. Oh, jadi tergantung penimbangan terdekat waktunya baru dilakukan penimbangan. Oh. Naruhnya banyak karena sebenarnya itu setiap hari. Oh, jadi kalau jadwalnya urut dari bank sampah MAM, kemudian bank sampah bisa tiap hari ya? Hari. Tiap hari. Kalau Kak Jum tagarnya rindu nimbang. Ya, rindu nimbang. Sampah jadi rupiah. Rindu nimbang kita Rindu nimbang. Oh, tagline-nya rindu nimbang. Hebat karena ini. kita udah habis, nah masuk lagi habis. Iya. Nah, mungkin sebelum nanti kita bicara lebih jauh, di bank sampah MAM sendiri, Bu Vi, sampai saat ini sudah berapa nasabah? Tadi di awal kan ada 25. Sekarang ada berapa nasabah? 378. 378. Itu dari satu RW atau Ada juga dari luar. Oh, yang bisa Jakarta bahkan ya,
saya ada di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Loh, itu gimana caranya? Kok bisa mendapat dari nasabah dari Ya, jauh banget? kebetulan beliau itu kontraktor di Foresta. Jadi bongkaran-bongkaran yang bisa diterima di bank sampah, beliau kirim ke tempat kami. Iya, menarik juga ya. Artinya bisa jadi orang yang jauh tertarik. Pas sekalian rute ya. Ya. Oh, sekalian rute. Iya, kebetulan kami juga sudah dimasukkan ke bank sampahnya ke Google Map gitu. Oh, Google Jadi kalau Map. ada Jadi orang cari- nyari paling terdekat. Ya, tapi nggak rutin ya sifatnya ya. Ya, beliau bisa karena beliau kan pemborongnya lumayan besar ya. Jadi gitu. dia ke luar daerah. Jadi kalau mereka beliau itu lagi ada di sini, biasanya sih rutin sebulan sekali. Tapi kalau lagi di luar ya kadang-kadang 3 bulan 4 bulan juga menimbang. Dari- Kalau nimbang satu losbak Pak. Kayak itu bisa mewakili sekian nasabah ya. Nah, dari 378 Bu, yang terkumpul sampai saat ini sampai berapa miliar atau ratusan? Kayaknya ratusan juta nih. Jadi kalau saya bilang tadi 378 itu yang tercatat. Yang tercatat. Tapi kalau tetangga-tetangga yang donasi, jadi paling enggak dari kita 1.300-an kakak, ya paling enggak sebenarnya 40%-nya sudah 40%-nya ya. sudah ikut di bank sampah. Jadi Karena banyak juga yang donasi ke tetangga yang di nasabah. Jadi berapa tadi belum dibisikin itu nilainya? Iya, kalau dihitung-hitung dari awal ya, dari tahun 2018. Ya, sekitar 300-an. 300 juta ya. Iya, karena kami kadang-kadang kalau sekali nimbang itu bisa 5 juta. Ya, berarti Setahun 60 kalau sebulan. ya bagi 6 aja 350-an juta. Sebulan berarti 10 juta atau lebih. Ya, Ya. Kan 2 kali nimbang. Iya. Sekali nimbang anggap 5 juta. 5 juta. Sebulan 2 kali nimbang 10 juta sudah 120. Anggap ya. Anggap ya. Kan awal-awalnya Ya. Awal belum ya. Belum. ya sekitar 300 ya. Nah, itu Bu, membangun komitmen dari pengurus sendiri gimana Bu? Sebagai ketua nih ya, kan tentunya akan memiliki tanggung jawab yang besar ya. Nah, itu gimana Bu? Ya jadi teman-teman itu satunya itu faktor utama itu komunikasi terbuka. Segala Komunikasi. sesuatu itu kita komunikasi. Membangun komunikasi ya. Jadi gini Pak, kami setiap 2 bulan sekali itu ada evaluasi kerja. Tiap 2 bulan. Ya, jadi disitulah misalnya ada unek-unek Ya. atau ada keinginan atau ada usulan segala macam itu kita diskusi. Atau ada masalah di lapangan itu diobrolin di Ya, situ. jadi memang saya biasakan jangan ngomong di belakang. Ini ada wadahnya, Sampaikan di situ. Jadi dengan sering kita bersilaturahmi itu kan ada keterikatan, Iya. kebersamaan. Dan makan-makan bareng tentunya ya. Jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng. Naik odong-odong. Oh, Seperti itu. Jadi itu faktor utamanya adalah komunikasi yang terbuka. Terus transparansi. Jadi kalau misalnya saya nego harga nijel misalnya, misalnya 10.000 itu misalnya, itu nanti saya pasti akan bilang segitu ke teman-teman. Atau misalnya dapat donasi dari mana, Ya. gitu. Oh, jadi transparansi itu sebenarnya membangun saling kepercayaan ya. jadi nggak Itu yang ada harus dibangun ya. kecurigaan. Kan kalau ada kecurigaan, itu ketuanya gimana sih? Iya, nggak ada dusta ya di antara. Terus ada lagi Bu. Itu. Ini. Sama itu tadi mungkin apa namanya? Ribet untuk Ya, ini ya, itu pengurus tadi. teraktif? Oh nggak ada. Oh, nggak ada, karena semua aktif sih ya. Aktif sih ya. Jadi paling tidak insentif buat mereka. Jadi Oh, kalau insentif. mereka sudah kita sejahterakan, insya Allah. Iya. kekuatannya Seragam bareng, batik bareng. Paling ini seragamnya paling banyak. So, Alhamdulillah sih udah kecipratan kita 2. oh, udah 2 ya. Sama. Iya, luar biasa. Nah, nanti sebelum lanjut Bu, saya ada sesuatu yang pertanyaan yang penasaran juga. Tapi saya ke Kak Jum dulu. Nah, Kak Jum, dari tadi anak muda ini kan nggak gampang. Maksudnya bagaimana cara mengikat mereka bisa dan mau gitu ngurusi sampah anak muda ya Bu ya? Oh, anak muda gimana caranya tuh Kak Jum? Yang pertama itu emang
mereka kan kita jaring di pembinaan dulu ya. Oh, pembinaan. Jadi ada kegiatan lain selain tadi ngelola sampah ya. Terus mereka yang sudah terbina ketika ekonomi orang tuanya masuk kategori penerima zakat. Oh, jadi punya mitra yang lain ya selain mengelola sampah. Siswanya. Terus kita, tapi mereka pun tidak semua kan. Ya, ya, yang ya. senang dunia. Oh, jadi tergantung ini ya, tergantung minat bakatnya. Jadi masing-masing ya anak-anak muda itu ya. Akademik ya udah fokus di akademik. Yang suka pemilahan ya udah yuk pick up ya. Nah, mereka nanti yang bantu pick up, jemput pilah. Rewardnya itu yang akan menikmati hasil. Misal kita selesai pelatihan ini nanti malam kita OTW Pacitan gitu. Oh gitu ya, jalan-jalan ya? Bukan jalan sih, ngurir. Ini bahasa mengirim Quran ya ke Pacitan. Jadi kita yang terlibat sama dia siap konsumsi sendiri. Kalau bensin sama itu yang kena dari ada ya tabungan sampah itu. Luar biasa ya. Jadi ya udah, siapa nih yang siap ikut 4 hari Pacitan, pulang Senin. Ya. Makan sendiri, kecuali kalau dijamu sama tuan rumah di sana kan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi nyari kenalan ya. Ya, kalau nggak ada ya siap-siap. Cuma ya gitu, serunya kan pengalaman Bapak. Pengalaman di jalannya itu ya. Sirot sama Cahyadi yang ikut pelatihan ini, itu Cahyadi sudah ke Sumatera Barat, Solo. Surabaya kayaknya saya lihat di Instagram itu. Cahyadi belum, baru Ngawi. Oh, Ngawi. Bonusnya jalan-jalan. Bonusnya jalan-jalan. Intinya ada Al-Quran yang kita kirim. Oh, gitu. Kalau Sirot juga sudah sama semua. Jadi ada itu ya kegiatan jadi mereka yang religiusnya ya karena pemuda masih. Salah satunya. Nah, Bu Vivi, mungkin ini terakhir ya. Kayaknya kita pengen ulik banyak, cuman karena waktu terbatas kan manfaatkan waktu. Bu Vivi, saya pernah lihat juga di YouTube teman-teman MAM ini sudah banyak yang tertarik ya. CSR, kemudian media, televisi, terus kemudian pemerintah itu banyak. Itu gimana caranya dulu bisa menggait dan apa saja sih televisi yang sudah pernah meliput itu? Kalau itu mungkin memang kitanya lagi beruntung aja. Jadi memang awal pembentukan Bank Sampah itu kita langsung ketemu sama mitra CSR-nya. Oh, CSR. Waktu itu boleh sebut? Boleh, nggak apa-apa. Biar lebih ini. Oke, baik. Biar lebih didengar sama. Biar lebih didengar. Dan ini diliput juga. Jadi kami waktu itu langsung bertemu dengan Unilever. Nah, Unilever itu mereka kan CSR-nya dikelola sama pihak lain. Waktu itu Yayasan Rumah Pelangi. Jadi kami sampai detik ini juga didampingi. Oh, didampingi. Jadi pendampingan dari mereka ya. Ya, sampai detik ini kami didampingi. Nah, kemudian nggak tahu kenapa waktu tahun 2019 sampai 2020 lah mungkin 2 tahun setelah berdiri ya. Itu dari Mayora datang berkunjung. Mungkin lihat sosial media ya, tertarik atau mungkin sudah mungkin ya. Terus itu mereka nanya, oh waktu itu ada ini, ada iklan yang suka sensus kayak apa? Apa dari mana? Supindo apa? Skopindo, LSI, lembaga survei ya. Kayaknya itu pokoknya dulu. lembaga survei lah kayaknya gitu ya. Itu dulu terus tahu pintar. Oke, tes. Lanjut. Nanti bisa. Kayaknya nggak lama dari ada survei itu, terus Mayora datang, terus kita ditanya kebutuhannya apa. Jadi kalau kami mengajukan secara ini sih belum pernah. Tapi emang lagi nasib baik aja lagi. Berarti luar biasa ya daya tariknya itu loh. Mereka solidnya itu. Ya. Tar. Aduh, kak ini mati. Tes 1 2 cek. Nah, dari terakhir tadi. Ya, karena emang solidnya BSMAM itu yang akhirnya mereka komitmen, programnya berjalan, akhirnya ya
jadi mercusuar lah. Cisauk bahkan untuk Kabupaten Tangerang atau Provinsi Banten. Iya, iya, Bank sampah lain cuma seremonial. Kalau televisi banyak ya Bu ya, TVRI. TVRI Kompas sudah, belum. Oh, belum. Kompas. Saja Bu ya. Dari Kompas, Kompas, Metro TV, Metro TV, RTV, RTV. sama baru-baru ini syuting bersama Tribun News TV. Luar biasa. Berarti banyak ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga teman-teman bank sampah ya. Dari Kak Jum tadi komunitas yang aktif, pemuda Cisauk. Jadi ini Kita sinergi ya, kolaborasi ya. Mereka bagian banknya, kami gerak Nasabahnya. bagian nasabah, tapi yang cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Tapi kita biasanya suka berbagi informasi. Berbagi informasi ya, ini ya itu yang penting ya, membangun komunikasi dengan bank berbagai sampah pihak, lain dengan bangsa juga. yang Saya kan lain. ada WA grup ya. Jadi Oh. kalau ada apa-apa itu saya tinggal ngomong di grup, ayo siapa yang mau ikut. Jadi tertarik ya. Nah, untuk ini Bu, mungkin terakhir kesan pesan ini dengan adanya pelatihan ini nih. Ya, alhamdulillah ini saya sama teman-teman tuh senang banget ya Pak Iya. ya. Berharap sih ke depannya jangan cuma kali ini aja, tapi Oh. penampungan. Ya. Mudah-mudahan. Mungkin kan kita ini SDM-nya ya namanya ibu-ibu Ya. masih banyak kurang-kurang. Ya. Jadi mungkin untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama pengurus-pengurus bank sampah Ya. supaya lebih semangat, supaya bank sampah yang Sering ikut ya. sering diadain. Sering diadain. Harus ikut. Iya. Diadain kalaupun misal, kalau ini kan 4 hari full ya. Misal kan sebenarnya kalau misal 4 hari mungkin nggak ada. Jadi 1 hari jadi semua pengurus Oh, bisa. 160 pengurus yang Ya, nggak harus lama gitu ya. 4 hari kan khawatirnya ya Kesibukan kita lagi banyak. bisa luang walaupun sering bolos jemput Kan bolosnya hanya ya sekian menit. sebentar gitu. Tapi kalau yang lain khawatirnya ya kok nggak bisa full. Mungkin jadi biar bisa lebih banyak yang terlibat ya. Ya. Cukup ya. Kayaknya sebenarnya ini banyak yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa hadir di base camp ya. Di base camp kita bisa mengulik lebih jauh bagaimana manajemen bank sampahnya, membangun kesulitan. Kemudian tadi ya, membuat daya tarik masyarakat luar itu lebih tertarik terhadap bank sampah dan kepedulian ya. Dan menjaga giroh para Semangat ya, gimana cara nasabah itu tetap ya, konsisten, nabung, merubah perilaku Karena ada juga masyarakat. orang-orang yang tidak suka itu yang mempengaruhi. Oh, itu dia. Yang paling penting tadi ya, bisa mengubah perilaku sehingga nasabah itu komitmen dan konsisten. Baik, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, tentunya ini sangat sebentar sekali karena ini kita ngambil waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa fokus waktu tertentu ya, kita bisa bareng-bareng ngobrol lagi. Salam semangat Kak Jun, Bu Vi, ya, mudah-mudahan kita berlanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Oke, makasih. Oke, Sam.